Oke. Sorry ya kebagi dua. Kepencet tadi. Sorry guys. Nah, kita lanjut dulu ke papilla vateri. Ya. Itu mukanya MP. Dia kemarin kayak agak sedih dengan papilla vateri. So, ya. Hanya sebagai intermezzo. Jadi papilla vateri itu basically ini. Gambarnya ada di bawah sini. Kalau nggak salah. Mana ya? Nah, ada di sini. Dia juga ada di sini. Di sini lebih kelihatan si papilla vateri. Nah, baru nanti. Mari kita cari papilla vateri. Nah, duodeni mayor. Kita lihat papilla vateri. Ini ya. Jadi dia itu apa ya? Papil yang ada di duodenum dan itu ukurannya besar banget. Dia paling besar, paling menonjol. Dan dia arah lipatannya itu dia transversal. Dan ini kemarin ya itu sempat ditanyakan sama dosennya, sama dokternya. Katanya tuh kalau ditusuk kayak gini, ditusuk arah kayak gini, itu berarti papilla vateri selama ada di duodenum. Udah, dosennya kemarin ngomong gitu. Pokoknya apapun itu yang di dalamnya duodenum, dia ditusuknya secara longitudinal, berarti dia jawabannya katanya papilla vateri. Ngomongnya itu gitu. Sama buat cara cross checknya tuh kita lihat ini. Dia nyambung sama pankreasnya apa enggak? Di titik junctionnya pankreas apa enggak? Tuh, buat papilla vateri. Oke. Terus aman lah ya. Oke, aman. Nah, nomor 38 Taenia coli. Ini jujur agak rancu ya. Taenia coli ini kemarin. Soalnya ya sediaannya kayak gini. Taenia coli-nya nggak kelihatan. Oke, bit tadi otot traits itu apa? Oke, ada yang tanya otot traits. Sebelum aku lanjut ke Taenia coli kembali. Ini ada traits. Itu ini. Otot traits itu aku ganti warna pink. Traits itu ini. Suspensorum duodeni. Dia buat gantungin si itunya duodenum. Dah intinya itu. Ya di sini. Nggak bakal ditanya. Ini nggak bakal ditanya. Oke, aman? Saya anggap aman. Oke, lanjut. Taenia coli. Jadi ini kemarin aku sempat mendapatkan apa ya ide dari dosennya. Kayak kalau ditusuknya kayak gini. Jadi ini juga arah tusuk itu juga berpengaruh ya ternyata ya. Aku baru sadar. Jadi kok misalnya warnanya pakai yang biru muda gini aja. Nggak pakai yang nah gini. Dia itu tusuknya kayak gini. Nah, dia ini kan sebelah sini kan di sebelah sini dia ada omentum kan. Nah, kalau dia mepet sama omentum terus dia ditusuknya secara longitudinal berarti jawabannya Taenia coli. Kalau yang ditanyakan Haustra, dia ditusuknya secara ini. Ditusuknya bakalan secara transversal. Ditusuknya bakalan kayak gini. Kalau nggak salah kemarin dosennya ngomong gitu. Dokter siapa ya? Lucky apa Astri gitu lupa. Ngomong gitu. Haustra itu juga jarang ditanya karena biasanya nggak kelihatan juga di sediaan bentukan lobus-lobus kan dia kan kayak berlobus-lobus gitu kan nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya ada ditanya dia ada tusukannya secara longitudinal dekatnya omentum berarti dia Taenia coli. Tuh. Terus lanjut udah habis. Ya ini aku kasih ada beberapa gambar mungkin aku sedikit membahas ya. Karena buat yang soal praktikumnya udah habis, mungkin aku mau membahas sedikit masalah cara penusukan ya. Kita belajar cara menusuk, tusuk menusuk. Jadi sebagai dosen itu nanti itu bakalan dosen-dosennya itu bakalan dokternya itu bisa di gaster ini bisa ngikat kayak gini. Kok ngikatnya kayak gini?
Ini berarti esofagus, pars abdominis. Kalau ngikatnya di sini agak bawah lagi, dia baru kardia. Ini baru kardia. Hundus nggak mungkin ditanya. Udah nggak mungkin ditanya. Kelihatan banget. Korpus juga enggak. Kurvatura itu juga enggak. Soalnya agak susah ya dia buat nandainnya. Terus plika. Nah, kok misalnya yang dia ditusuknya kayak gini. Set. Tuh kok belok. Ditusuknya itu dia apa ya warnanya yang jelas itu loh, kontras biru. Nah, dia ditusuknya kayak gini. Set. Ini ditusuk ya. Gini berarti dia yang ditanya plika, gastrika. Kok misalnya dia ditanyanya ini di lembahnya, ditusuknya dan dia arahnya longitudinal, berarti dia tanyakan via gastrika. Terus kok misalnya di sini di pylorus, dia tuh bakalan ditanya pylorus kalau misalnya diikat kayak gini, jawabannya pylorus. Tapi kok ditusuk, ditusuk pakai jarum pentul, ini berarti yang ditanyakan muskulusnya. M. Sphincter pylori. Itu. Mungkin kok di gaster itu sih. Nah, ini kalau buat ya kurang lebih sama kayak tadi yang tak omongin ya, buat kok dari luar biasanya ditanyain tuh nanti bakalan arteri venanya. Kurang lebih sama kayak tadi ya. Kayak kok yang di kecil ini dia di omentum minus bakalan kurvatura minor dia bakalan something something gastrika. Kalau kanalis gastrika, my god, apa itu? Aku baru tahu. Jujur aku baru tahu kanalis gastrika. Sebentar. Kanalis gastrika is furrowed form temporarily in the stomach by the longitudinal muscular fold. Oh, dia ada di kurvatura minor. Ya itu via. Ya via gastrikanya itu. Yang tadi tak tunjuk ini di sini loh. Dia kan tak di sini. Ini kok dia di wetbannya mana? Dia ini. Ini. Ya via atau kanalis gastrika ya ini. Ini. Yang garis-garis longitudinal ini via via atau kanal gastrika. Itu sih. Oh iya, biasanya kan dibukanya itu gaster itu di omentum mayusnya ya biasanya. Oh iya, heeh. Iya, heeh. Ya, sediaan di unar tuh biasanya dibukanya yang digunting tuh di kurvatura mayurnya. Jadi biasanya nanti yang kok kalian buka, terus ada yang kayak kanal-kanalnya, yaitu kanal gastrika. Atau via gastrika, sama aja kok. Kurang lebih ya. Oke, mungkin itu. Kita lanjut lagi yang di luar. Perbedaannya itu yang perlu diperhatikan tuh kalau di arterialisasi itu ya, kok masih kuning, masih pink. Saya ganti ini dulu. Nah, ini masih bangun kan ya. Kalau ketiduran ya nggak apa-apa. Nanti bisa ditonton lagi. Nah, buat yang di mana balik lagi ya. Yang di gaster ini buat pervaskularisasiannya yang jelas tuh ya ini sih. Yang sesuai yang tadi tak jelasin di awal tuh, kalau kurvatura minor itu bakalan something something gastrika, kalau di mayor itu something something gastroomentalis atau something something gastroepiploica. Buat arahnya sinistra dextra tinggal diposisikan anatomis.
Yang beda itu bakalan ini, arteri vena, gastrika, brevis. Dia di arah fundus, dia beda sendiri ini. Itu aja sih. Mungkin kalau dari luar ya nggak ada, dari luar nggak banyak yang tanyain. Suruh lo organ tuh nggak banyak sebenarnya ditanyain. Ini balik ke duodenum ini tadi ya, yang aku jelasin tadi. Dia kok papilla vateri dia tuh arahnya kayak gini, ditusuknya. Pokoknya kalau aku ada panah kayak gini itu tandanya ditusuknya arah situ ya. Kalau dia mau tanya plika, plika itu nggak bakal ditanyain di duodenum. Udah, dokternya kemarin tak ngomong, plika tidak akan kita tanyakan di duodenum. Oke, ingat. Plika tidak di duodenum. Udah, wes. Itu aja. Jujur, kok di duodenum itu aja. Terus ini lien. Nah, ini ya yang aku bilang, ini kan kelihatan. Kelihatan banget dia. Arteri venanya. Dia arterinya masih bundar ya. Venanya dia udah kempes. Dia kayak gini. Udah, itu sih. Mungkin itu ya harusnya. Udah biar kelihatan. Ini buat yang bagian ini buat tak tambahin biar kalian kalau misalnya mau ngeliat-liat bisa dalam satu file. Tapi nggak apa-apa. Ini ya kelihatan dia masih bundel. Ini sudah kempes. Oke, mungkin lanjut dulu ke hepar. Nah, ini aku mau memberikan, mumpung di hepar ya, ini aku memberikan disclaimer. Soalnya sediaan kita di lab itu gimana ya ngomongnya. Beberapa itu agak aneh. Soalnya ada variasi di vena porta hepatica. Jadi itu vena porta hepatica itu bisa, ini kan percabangannya dia lebih proksimal sama hepar kan. Beberapa itu percabangannya itu agak distal. Jadi nanti kalau misalnya kamu lihat trias porta itu bentuknya itu nanti bakalan kayak gini. Saya ini arteri hepatica. Terus ini eh ductus choledicus. Nanti kalian tuh bakalan nemu kayak gini. Yang besar tuh ada dua. Nah, yang besar dua ini dua-duanya itu vena porta. Vena porta dua-duanya. Cuman karena biasanya tuh ya beberapa beberapa tuh dia tuh lebih gini percabangannya. Tapi ada juga yang percabangannya itu lebih jauh. Nah, sedangkan kena potongnya itu sama dosennya dipotongnya itu di sini. Lah kan yang satunya yang ini kan kebagi jadi dua kan vena portanya. Jadi gitu. Agak hati-hati di sini. Udah itu. Terus oh ya, buat kemarin tuh pas itu keluar ya prosesus caudatus sama prosesus papillaris. Ini diapalin. Aku apalin salah satu. Aku ingatnya caudatus itu yang mepet sama vena cava. Udah gitu. Mungkin itu buat hepar. Nah, terus plika-plika ini ya udahlah ya. Nggak terlalu itu. Jujur plika-plika ini wis dibahas saja, mending dibahas. Mediana ini ya, mediana isinya urakus. Medialis AA umbilical. Kalau lateralis dia AV epigastrika inferior. Dah, ini ya. Terus apa lagi ya? Ya udah sih plika tuh yang tanyain cuman ini toh. Ini juga kelihatan ya ada lacuna vasorum sama lacuna musculorum. Tapi nggak usah itu masuk ekstremitas. Saya kemarin udah. Terus ini dinding abdomen. Jujur aku dinding abdomen juga nggak tahu mau menjelaskan apa ya. Karena ya udah gitu aja sebenarnya. Dan jarang juga ditanyain dinding abdomen ini di teori. Soalnya ya nggak banyak. Paling ngepol itu ini. Oh ya, 2/3 atas. Ini ya, 2/3 atas. Itu dia ada rectus sheath. Rectus sheath.
both anterior dan posterior. Tapi sepertiga bawah dia cuman rectus sheath yang anterior. Di belakang tuh nggak ada. Nah, perbatasannya itu apa? Ini perbatasannya. Mana ya? Ini, ini. Perbatasannya itu nanti ini. Seingatku itu gitu. Ini linea arcuata. Ya nggak sih? Namanya aku lupa. Ya linea arcuata. Ini perbatasannya. Jadi itu dia di bawahnya umbilikus. Jadi kalau misalnya ada soal, oh ya, soal cutting sebelumnya itu ada kan yang dia kalau misalnya operasi sesar apa aja yang dibuka, yang dipotong itu ya ada kulit, ada fascia scarpa, fascia camper, lemak, subkutan dan sebagainya. Terus ada anterior rectus sheath, tapi nggak ada posterior rectus sheath. Ya karena ini dia berhenti di linea arcuata itu tadi. Tuh. Oke. Ini itu buat dinding. Nah, ini ada lagi buat jejunum sama ileum buat bedainnya ya. Kalau ileum tuh dia arkadens bertingkat. Sebenarnya semuanya arkadens bertingkat sih sebenarnya. Cuman eh, lebih ke arah panjang fasa rektanya aja. Kalau ileum itu fasa rektanya dia lebih panjang. Ileum lebih pendek karena ileum itu kan buat penyerapan. Anggap aja kalau selangnya pendek dia semakin efisien. Wait sebentar ya aku diam dulu. Sorry guys, aku tadi dipanggil mamaku lagi. Iya, iya Ma, iya. Eh, oke. Lanjut. Sorry, ada terganggu ya tadi ya sempatan. BTW, suaraku masuk kan? Masuk. Oke, oke. Tadi sampai. Oh iya, Yunum sama Ileum. Nah, karena Ileum ini kan namanya penyerapan. Jadi aku anggapannya kalau misalnya dia selangnya pendek, menyerapnya itu langsung. Aku ingatnya itu gitu. Ileum itu pendek fasa rektanya. Kalau jejunum dia masih panjang. Ini ya kelihatan ya di gambarnya ya. Di, tak tandain aja. Dia cuman segini, satunya dia lebih panjang. Nih ya. Itu. Terus kalau perbedaan dari dalamnya ini kelihatan ya. Ileum dia ada aplika sirkularis tapi jarang. Ini ya. Ini dia jarang. Jarang banget. Kalau di Yuyunum, aplika sirkularisnya banyak banget. Nih ya. Oke, mungkin kalau baju Junum sama Ilium itu sih yang ditanyain. Paling ya fasa fasa rekta, fasa arcadens, terus plika-plika. Kok itu langsung ususnya ini usus apa? Oh ya, kok ditanya usus, oh ya ini sama cara penusukan ya. Dos apa apa? Tadi yang pendek Yuyunum atau Ileum? Yang pendek itu Ileum. Kebalik. Oh ya, sorry. Sorry. Sorry, kebalik. Gambarku kebalik. Sorry, sorry. Terima kasih sudah diingatkan. Ya Yunum dia ini relatif panjang ya. Terus kalau ini dia ini fasa rektanya lebih pendek. Sama arkadensnya sih. Tapi arkadensnya itu biasanya nggak terlalu kelihatan ya. Soalnya biasanya mesenteriumnya itu sediaannya sama lab itu udah dipotong. Jadi nggak kelihatan arkadensnya. Langsung kayak kelihatan fasa rektanya. Cuman ini tuh nggak pasti ya. Ini nggak pasti. Tidak pasti. Tidak pasti. Soalnya
agak susah bedainnya. Tapi kalau kamu melihat dalamnya, ileum sama jejunum dalamnya langsung kayak patokannya itu di plika circularisnya. Plikanya kalau banyak dia yeyunum, kalau plikanya dikit ileum. Udah, gitu aja. Terus ya itu sih. Kayak yeyunum itu dia panjang fasa rektanya, kalau ileum dia pendek. Arkadens bertingkat. Itu. Mungkin itu. Oke, mungkin aku lanjut. Nah, ini pembagiannya ada intraperitoneal sama retroperitoneal. Banyak sekali ya. Aku kalau mungkin ini aku kayak sekedar tips kecil. eh aku ngingetnya tuh gini. Kalau retro itu dia di belakang. Retro kan artinya belakang kan. Dia di belakang. Ke belakangnya peritoneal. Jadi dia tuh nempel, biasanya rata-rata ya nempel sama dinding posterior. Kayak gampangannya contohnya ya kayak rektum tuh kan dia di belakang. Terus kidney itu kan ginjal itu kan di belakang. Terus gland ini di belakang, belakang. Pankreas ini ya di belakang. Dia kedorong ke belakang. Dia harus dibuka dulu gaster. Pankreas ini dia tuh nempel sama kidney. Dia nempel sama kidney. Mungkin tak kasih gambarnya aja ya. Mana ya tadi? Pembagiannya itu skematiknya mana ya? Ini wing. Nggak bisa. Aduh. Sik, 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 sik. Ntar, aku harus pindah. Nah, ini. eh taruh di sini. Nah, wis gini aja. Wah. Nah, oke. Jadi gambarnya kurang lebih gini ya. Dia apa saja? Tak tulis ulang. Retro ini belakang. Nah, kita lihat di sini pankreas, ini kan di belakang kan, ini pankreas. Terus ini ginjal itu kan di belakang. Bukan pankreas ini kelenjar adrenal. Tapi ya kurang lebih gitulah. Dia kedorong ke belakang. Terus kalau misalnya kalian lihat gambar-gambarnya ginjal itu biasanya dia itu diapit sama pankreas itu diapit sama ginjal. Jadi dia kedorong ke belakang. Itu sih. Aku kayak ngapalinnya itu retro itu dia yang kalau misalnya kalian buka kadaver yang masih utuh, yang masih ada omentumnya, masih ada apa, masih semuanya masih lengkap, kok kalian buka omentumnya kalian angkat, yang kalian lihat pertama kali itu intraperitoneal. Kayak kan stomach kelihatan. Duodenum itu yang bagian awalnya tuh yang nempel sama stomach masih kelihatan. Jejunum ileum kelihatan. Cecum appendix itu kan di depan masih kelihatan. Kolon transversal itu kan kelihatan kan dia malah yang di atas membatasi sama antara gaster sama eh sama usus halus. Dia kan diantaranya ada kolon transversal, kolon sigmoid itu kelihatan dia di depan. Terus liver itu kan kelihatan. Ekornya pankreas tuh biasanya nggak selalu kelihatan, cuman dia tuh kayak nyempil gitu biasanya di bawahnya apa? Dia agak di depan. Nah, itu kalau kalian angkat gasternya kalian angkat, dia kayak kelihatan ada kayak ekornya masih kelihatan. Buat di kadaver yang mana ya? Yang masih itu. Pokoknya di barisan paling belakang lah, itu ada. Tuh, spleen itu bisa kelihatan bisa enggak sih, tapi ya tergantung. Rata-rata itu kan kayak stomach, ini kan kelihatan dari depan. Terus jejunum ileum ini kan kelihatan, duodenum yang pertama ini kan juga kelihatan. Transversal, kontransversal itu kan kelihatan. Kalau kalian buka urutannya, kan ada kan di netter tuh kayak urutan kalau misalnya kalian ambil dulu omentumnya kalian buka yang kelihatan apa aja. Terus kalau misalnya ileum sama jejunumnya kalian angkat yang kelihatan apa itu kan ada. Nah, itu. Apalinya aku pakai itu. Wait, kayaknya di Sobota ada lagi sih gambarnya kalau nggak salah. Nanti coba tak carinya lagi.
Itu kayak lebih kelihatan kok dari samping itu gimana posisi organ-organ pencernaan tuh. Mungkin itu. Oke, mungkin itu sih buat abdomen. Aku ada beberapa tips tentang praktikum. Bersyukurlah kita semua karena kita menggunakan tab. Jadi ingat-ingat aja nama latin masing-masing organ. Misalnya lambung itu gaster, terus habis itu usus besar itu kan kolon, hati itu hepar, kayak gitu. Karena kok kalian misalnya tahu itu organnya apa dan kalian tahu dia itu nama latinnya apa, kan tinggal nyari. Saya gaster, kalian search aja gas, GASTR, biasanya langsung keluar semuanya tentang gaster. Nah, kalian tinggal cocokin kayak tadi kemarin yang aku omongin. Kalau misalnya di curvatura mayor, itu berarti dia gastroepiploika namanya. Kok misalnya di curvatura minor berarti gastrika aja. Ini kalian tinggal cocokin aja. Oh, ini dia sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi biar kalian gampang. Atau misalnya kalian bisa kebingungan banget. Ini nama latin masing-masing organ ini berlaku buat semua organ in general, termasuk tulang. Misalnya kalian bingung di vertebra, itu ini apa ya, ini bagian vertebranya, cari aja dulu vertebra nanti keluar banyak kan. Nah itu disitulah terminologi itu berjalan dengan penting, itu penting karena dengan kalian misalnya kalian aku misalnya nggak hafal gitu ya, aku nggak hafal semuanya, kalau kalian tanya satu-satu aku nggak hafal, tapi aku bisa sekiranya tahu karena aku tahu artinya apa, kayak aku menggunakan bahasa Latin ini seperti bahasa Indonesia. Saya coba contoh vertebra misalnya processus spinosus atau processus transversalis. Processus kan tonjolan, transversal dia yang arahnya transversal, yang arahnya ke samping. Ya udah, ya nggak ke samping sih, makanya kayak dia bidangnya di bidang transversal. Ya udah berarti mana? Spinosus, oh ya berarti yang paling besar. Spine. Kita ngomong vertebra kan kita istilahnya bahasa Inggrisnya kan spine. Ya udah berarti mana yang kelihatan. Kayak gitu. Terus habis itu buat di abdomen, hollow organ, vena itu jarang ditanya. Jangan sekali-sekali jawab vena kalau di hollow organ. Soalnya jarang banget ditanya karena jarang kelihatan. Kayak kok kalian ragu, jawab aja arteri. Udah, dokter-dokternya semuanya ada beberapa tak tanyain jawabannya gitu, asdosnya juga ngomongnya kayak gitu. Terus habis itu ini, ingat posisi atau arah jarumnya ditusuknya kemana. Itu nentuin jawaban banget. Contoh kayak kolon tadi yang aku cerita. Sama gaster. Kalau misalnya di arahnya longitudinal berarti dia yang tanya vianya. Tapi kalau misalnya di arahnya di transversal, ditusuknya, yang ditanya berarti dia eh plikanya kayak gitu. Nah, ini juga yang tadi ya, kalau udah kepepet cari aja nama organnya dulu di tabnya. Kalian kayak cari inspirasi. Aku kemarin gitu. Terus struktur di mesenterium di terawang di bawah lampu. Nah, buat nentuin fasa-fasanya, biasanya kan jadi ditanya itu kok di mesenterium di usus halus itu ada dua, antara ditanya fasanya atau ditanya mesenteriumnya. Buat menentukan apa itu mesenteriumnya atau fasanya, kalian terawang. Kayak kalau kalian terawang itu loh, di mesenteriumnya tuh kalian buka, kalian hadapin ke lampu. Kalau misalnya yang diikat itu di fasanya, berarti ya fasa jawabannya. Tapi kalau misalnya pas yang diikat itu nggak ada fasa yang lewat di situ, nggak ada penebalan apapun, nggak ada item-itemnya yang lewat, berarti yang ditanya mesenterium. Terus ini tadi ya, ingat-ingat terminologi. Ingat-ingat terminologi itu membantu banget, guys. Membantu banget, apalagi buat praktikum. Terus ini, jangan sampai ada yang putus. Karena dokternya mesti ngomong, ini anak-anak itu nariknya tuh kayak gimana sih, narik talinya kok sampai bisa putus. Kalau misalnya kalian bingung, tariknya pelan-pelan aja. Aku tahu kalian tuh beberapa dari kalian tuh kuat ya, sangat kuat sehingga menurut kalian pelan, tapi menurut kadavernya itu nggak pelan. Tapi tetap yang halus aja. Disayang kadavernya, disayang. Mereka udah mengorbankan diri kalian, diri mereka buat kita pelajari. So, sayangi mereka ya, disayangi. Mungkin itu buat tips-tips praktikum. Ada yang mau ditanyakan? Saya jujur udah tidak ada lagi yang aku kepikiran untuk jelaskan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Eh, tak tunggu 2 menit wis. 16.22. Kalau tidak ada yang mengechat, tidak ada yang bersuara, aku anggap udah selesai. Enggak wis 16.21 aja. Apa ini semuanya sudah banyak yang tidur? Ini ada siapa ya? Mari kita cek.
Siapa yang nanya? Hmm, eh coba, apakah ada yang mau ditanyakan? Halo, halo, halo. Oh ini ada banyak. Apa ini? Tadi, HO itu apa tadi? Oh ya, HO itu hollow organ. Sorry, tak singkat ya. Oke. Ini HO sama dengan hollow organ. Oke. Biasanya nanti aku kalau ada yang bingung lagi tak WA. Iya, kalau kalian masih ada yang bingung nggak apa di WA aja. Biasanya fasa di usus halus apa ya Bit yang ditanyain gitu. Fasa di usus halus, oke kembali ke usus halus ya. Ini, dia ada fasa rekta sama fasa arcadens. Udah dua itu tok di usus halus itu. Jadi kalau misalnya aku buat gini, biasanya dia bentuknya kayak gini, wing, terus dia kayak gini. Nah, yang melengkung ini biasanya fasa arkaden atau misalnya arteri arkaden ya, arcadens. Terus yang tegak lurus ini dia namanya arteri atau fasa rekta. Udah, itu yang bisa itu. Arteri marginalis itu sama gabit sama arcadens. Jujur aku nggak tahu ya. Emang ada. Arteri marginalis tuh bukannya adanya di jantung ya? Sih, bentar ya. Aku tanya marginalis tuh istilahnya di jantung. Saya kalau di usus halus itu jarang aku mendengar istilah itu. Aku di usus halus tuh selalu dengarnya itu ya kalau enggak fasa recta ya fasa arcadens. Wait, itu kelihatan nggak ya? Oh nggak ada itu, cuman tela-tela sama lapisannya. Wait, usus halus di mana di kau? Nggak ada sih. Kayaknya nggak ada deh. Aku nggak pernah dengar. Mungkin kok ada yang tahu bisa diumumkan. Kayak, oh ini jawabannya yang ini. Gitu. Saya jujur aku nggak pernah dengar istilah istilah arteri marginalis, terutama di usus. Nggak ada. Dan aku merasa dokternya juga nggak pernah jelasin sih arteri marginalis. Kalau menurutku ya, ini menurut logikaku, dari istilah marginalis itu bukan di kolon. Wait, aku juga gak tahu. Wait, aku aku kalau arteri itu nggak terlalu nginget soalnya. Aku udah agak lupa arteri ini. Ntar ya, aku carinya dulu kolon, gambar kolon di mana kamu kolon. Marginalis. Oh ya, marginalis coli. Harus ada kolinya. Kalau marginalis itu harus ada kolinya. Tapi kok buat di usus halus itu marginalis itu bisa juga di itu sih. Menurutku ya kayaknya ya, menurut logikaku dia bisa juga yang di sininya. Dia yang nempel langsung sama di permukaan usus halusnya. Itu juga bisa sih. Itu disebut marginalis juga bisa. Tapi enggak deh. Kayaknya kalau marginalis pasti langsung ke kolon. Tapi jujur di kolon tuh jarang ditanyain. Cuman oh ya, kok di kolon tuh ya itu tadi ada fasa di mesokolonnya itu jawabannya berarti marginalis. Udah gitu aja. Marginalis coli, marginalis arcade. Oh my god. Oke, terima kasih atas nama Gina. eh Copy link ini tak share ke semuanya ya. Ini ada dia memberikan info berupa Kenhub ya. Puspa, Mas jawab. Mas, apa? Kamu tanya apa tadi? Kamu tanya apa? Tadi perasaan udah tak jawab deh. Transversal abdominis gimana seratnya? Ya transversal. Aku tadi kan sudah menjawab. Udah, ya Allah. Ini, kulihatkan lagi ya. Ini loh. Hmm, transversal ini. Dia seratnya sejajar. Sejajar semua. Oke, oh oke, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ketiduran nggak apa-apa.
Jujur biasanya kalau tidur gitu tuh kalau misalnya kalian setengah sadar belajarnya itu malah masuknya ke alam bawah sadar kalian lebih ingat. Biasanya gitu sih. Kalau aku loh ya. Iya, ya sudah, nggak apa-apa. Ada lagi yang ditanyakan? Puspa sudah terjawab ya pertanyaannya. Ada lagi? Siapa? Agnia Faza. Agnia Faza ini ada pertanyaan nggak? Atau ditinggal tidur ini? Terus siapa lagi ya? Ada lagi nggak yang mau tanya? Marginal itu Arcadence toh. Technically iya, tapi dia di kolon. Kalau di mana di usus interstitium tenue dia secara khusus dia sebutannya Arcadence. Tapi kalau di kolon dia itu disebutnya marginalis coli. Mungkin nanti tak tambahin ya fotonya. Mungkin itu sih. Oke, Agnia nggak ada pertanyaan. Terima kasih. Akan menjawab Rizka, Gina, Elsevier. Nah ya Jawab, wes. makasih. Oke, sama-sama. Apa ini? Iya, iya, sabar. Aduh. Ah, nah itu Gina memberikan lagi ya, ada Elsevier itu. Mungkin bisa dilihat buat semuanya yang pengen tahu. Mungkin itu ya mungkin begitulah ya. Mohon maaf PPT ku ada yang nggak lengkap. Iya Agnia, sabar. Aku masih menjelaskan. Oke. Kalau ada yang masih ditanyakan mungkin bisa tanya di WA ya. Langsung chat aku. Hah? Ada yang mau chat WA aku. Wait. Ductus thoracic itu jalan bareng aorta descendens. Sama ductus thoracic itu nerima aliran dari pulmo juga kan. Kenapa Anda menanyakan regiotoraks? Tanya ke Yemima, jangan tanya ke saya ya. Siapapun yang tanya itu. Aku di sini membahas tentang abdomen. Oke. Ya, nanti tak jawabnya nanti aja di luar forum. Mungkin kalau buat abdomen ada yang ditanyakan. Aku kasih hitungan 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Udah nggak ada yang tanya. Oke. Mungkin sekian dari aku ya. Sukses anatomi. Oke, sukses anatomi. Nah, buat itu ku tutup ya.